Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir. Akan kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-166. Ayat 166. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ. Iz itu artinya ketika, ingatlah ketika, atau yaitu ketika. Nah, boleh begitu. Ini menjelaskan ayat yang sebelumnya, wa annallaha syadidul azab. Allah akan menimpakan azab yang dahsyat kepada orang-orang musyrik, kepada orang yang menyembah patung, menyembah berhala, ada lagi yang menyembah jin, menyembah malaikat. Pada orang-orang itu akan ditimpakan azab yang dahsyat oleh Allah. Istabarra alladzina tubi'u, yaitu ketika berlepas diri. Tabarra'a itu artinya berlepas diri atau berlepas tangan, tidak mau bertanggung jawab lagi, itu namanya berlepas tangan. Ketika berlepas tangan, siapa yang berlepas tangan? Alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti oleh orang-orang musyrik tadi, pemimpin-pemimpin yang diikutinya, yang menyuruh orang-orang yang menyuruh menyembah berhala, menyuruh menyembah patung, atau menyuruh menyembah malaikat dan lain sebagainya. Orang-orang itu ketika melihat azab dia berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab. Minal ladzina taba'u, daripada orang-orang yang mengikut. Taba'u itu yang mengikutnya. Jadi yang diikut itu nanti akan berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab. Wara'aul azab, dan mereka telah melihat azab. Dilihatnya azab neraka yang akan dihadapinya itu haranya betul-betul mengerikan dan menakutkan. Maka di saat itu wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah dengan mereka segala asbab, segala hubungan. Kalau dulu di dunia dia berteman, berkawan, ada hubungan keluarga, putus semuanya. Tidak ada lagi yang bisa tolong menolong waktu itu. Nah, ini namanya melepaskan nasib masing-masing. Orang yang diikuti tadi dia berlepas tangan. Wa qala alladzina taba'u, berkata alladzina taba'u, orang-orang yang mengikut, arti para pengikut tadi. Berkata, kepada siapa dia berkata? Kepada orang yang diikuti, kepada orang-orang yang diikuti tadi. Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum.
lau anna, seandainya atau kalau, lau jikalau, sesungguhnya kami lana mempunyai karatan, mempunyai kesempatan satu kali lagi balik ke dunia. Seandainya kami ada kesempatan agak satu kali lagi balik ke dunia, fanatabarra'a minhum, kami akan berlepas tangan dari mereka. Kami tidak akan mau mengikuti mereka lagi. Nah, ini kata orang-orang yang mengikut. Dia sudah menyesal. Itulah yang akan terjadi di akhirat nanti. Ketika nampak azab neraka. Nah, jadi di situ mereka sadar dan menyesal. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri atau berlepas tangan daripada kami. Begitulah nanti Bapak Ibu ketika melihat azab neraka itu yang mengerikan. Kalau ada kesempatan satu kali lagi untuk hidup di dunia, katanya, kami tidak akan mau mengikuti lagi orang-orang yang memerintahkan supaya kami menyembah patung, menyembah berhala, menyembah jin, menyembah malaikat. Kadzalika yurihimullah, seperti itulah, kadzalika, seperti itulah memperlihatkan kepada mereka Allah. Apa yang diperlihatkan oleh Allah? A'malahum hasaratin alaihim, diperlihatkanlah perbuatan-perbuatan mereka, amal-amal mereka dengan penuh penyesalan atas mereka. Hasaratin, hasaratin itu artinya penuh penyesalan. Sesal kemudian tidak berguna. Wa ma hum bi kharijina minan nar, wa ma, dan tidak hum mereka, kharijina bisa keluar, tidaklah mereka akan keluar daripada neraka selama-lamanya. Kharijina, tidak akan keluar selama-lamanya dari neraka. Nah, itulah penyesalan orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala. Di dalam sebuah tafsir juga dijelaskan. Misalnya ada orang menyembah jin, menyembah malaikat. Itu dianggapnya sebagai Tuhan. Nanti di akhirat ketika diperlihatkan kepadanya siksaan orang-orang yang menyembah selain Allah, maka dilihatnya pula lah malaikat yang disembahnya itu berlepas tangan, berlepas diri. Jin-jin yang disembahnya itu pun berlepas tangan, berlepas diri. Nah, habis persoalan itu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 168, ini masalah lain lagi, masalah baru, topik baru. Ya ayyuhan nas, ini panggilan Allah kepada seluruh manusia, tidak pandang apakah dia muslim, non muslim, orang beriman, orang kafir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia yang jenisnya manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kulu, makanlah kamu, mimma fil ardi, mimma itu artinya dari apa yang bisa dimakan, itu mimma, makanlah olehmu dari apa yang bisa dimakan. Fil ardi, di atas bumi ini, apa yang bisa dimakan? Nah, misalnya ada buah-buahan, makanlah. Ada sayur-sayuran, ada daging ikan, daging ayam,
daging kambing, daging sapi, makanlah. Yang penting apa? Yang penting halalan. Halal itu maksudnya zatnya halal. Kalau daging kambing halal, daging babi haram, daging kucing haram, daging anjing haram. Nah, yang penting zatnya itu halal. Kemudian cara mendapatnya juga halal. Tidak dicuri, tidak dirampas, tidak dimaling. Nah, itu cara mendapatkannya itu juga halal. Begitulah cara mencari makan. Ini diperintahkan kepada seluruh manusia. Kemudian kenapa diperintahkan kepada manusia? Supaya manusia itu selamat dari soal-soal yang berkaitan dengan masalah yang prinsip, masalah makan, masalah mengisi perut. Nah, itu masalah yang prinsip namanya. Jagalah, jangan sampai masuk ke dalamnya itu makanan yang haram. Yang kedua syaratnya tayyiban. Tayyib, orang menerjemahkan yang baik-baik. Tayyib itu yang baik-baik. Maksudnya yang baik-baik di sini ialah yang ada manfaatnya. Ada mengandung protein, vitamin, bergizi, vitamin A, vitamin B ada di dalamnya yang bisa bermanfaat untuk kesehatan. Itu dipertimbangkan juga soal makan. Jangan asal cari makan. Nah, tuh. Ini diperintah oleh Allah. Semuanya itu sudah tersedia, ya, sudah tersedia. Semua fasilitas itu sudah disediakan Allah di atas bumi ini. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewanan yang bisa dimakan dan dinyamakan. Nah, kemudian ada lagi larangan. Tadi perintah, sekarang larangan. Perintah ini bukan wajib, ya. Perintah makan itu bukan perintah wajib, tapi perintah yang jaiz, harus. Nah, kalau tidak makan ya tidak berdosa. Kalau mampu tidak makan ya tidak berdosa. Puasa kita. Nah, itu. Jadi tidak wajib. Tetapi ini larangan lagi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, jangan kamu mengikut langkah-langkah setan. Kalau langkah-langkah setan ini seperti kita melangkahkan kaki tidak nampak. Yang dimaksud jangan kamu ikuti bisikan-bisikan setan. Apa sebab? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata, aduwwum mubin. Nyatanya bagaimana? Kalau kita ada gerak hati kita bisikan-bisikan untuk melakukan kejahatan, itu namanya sesuatu yang tidak baik, menjadi musuh yang nyata, akan merusak kita, akan menghancurkan kehidupan kita. Innama, ya itulah setan tidak boleh diikuti. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Innama itu untuk menyebutkan khusus. Kalau inna saja itu taukid, namanya penegasan. Tapi kalau innama hanya setan itu menyuruh kamu bisu'i wal fahsya, berbuat jahat dan berbuat keji. Hanya setan itu hanya menyuruh kamu untuk melakukan perbuatan jahat dan perbuatan keji. Berbuat baik tidak pernah setan menyuruh berbuat baik. Tapi yang maksudnya hanya berbuat jahat dan berbuat keji. Apa maksudnya berbuat jahat? Berbuat jahat itu sesuatu pekerjaan yang merusak orang lain. Nah,
Itu yang merusak pekerjaan kita, yang merusak orang lain itu jahat. Mungkar namanya. Misalnya merampas barang orang, membunuh orang, memukul orang. Pokoknya merusak orang lain itu namanya jahat. Mungkar namanya dalam bahasa lain, dalam Al-Quran ada. Wal fahsya dan perbuatan keji. Perbuatan keji ini merusak diri sendiri. Nah, berbuat maksiat misalnya dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang merusak diri sendiri itu namanya keji. Kalau merusak orang yang lain namanya mungkar, jahat. Yang dua itulah yang dianjurkan oleh setan. Hanya itu yang dianjurkan oleh setan. Kemudian wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan setan juga menganjurkan kepada kamu supaya mengatakan kepada Allah, terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ta'lamun. Antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Misalnya Tuhan kita itu bukan Allah. Nah, Allah itu bukan Tuhan. Nah, itu namanya kita tidak tahu bahwa sebenarnya Allah itu Tuhan. Yang memberi rezeki kita itu bukan Allah. Nah, dia berbicara tentang Allah tapi dia tidak mengerti tentang dalil-dalil yang menjelaskan itu. Nah, itu kalau ada bisikan-bisikan yang seperti itu, kalau ada orang membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, nanti bisa oh tidak, Tuhan itu bukan Allah, Tuhan itu tidak boleh disembah. Yang harus disembah adalah jin atau malaikat, patung atau batu-batuan, atau pohon besar yang dianggap sakti, yang ditakuti, itulah yang harus disembah. Kalau Allah itu tidak, aku mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi orang-orang yang menyembah batu, menyembah berhala itu karena dia tidak belajar Al-Quran. Dia tidak tahu bahwa di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa